Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Pekanbaru. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen dengan dosen pengampun Ibu Astri Ayu Puwarti, BSc, MSc. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing kerjasama dalam memenuhi tugas ini. Yang pertama, Astri dengan NIM 2161201211, kedua, Fani dengan NIM 2161201216, ketiga, Foni dengan NIM 2161201218, keempat, Jerry dengan NIM 2161201221, dan yang kelima dengan saya sendiri, Mardiana 2161201224, dan yang terakhir, Revina dengan NIM 2161201233. Materi yang akan kami bahas kali ini yaitu konsep manajemen risiko dengan poin, definisi, tujuan, tahap-tahap, dan bentuk dan jenis-jenisnya. Baiklah, materi dari poin pertama akan dibahas oleh teman kami yang bernama Jerry Susanto. Perkenalkan, saya Jerry Susanto dengan NIM 2161201221. Saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen risiko, definisi risiko, dan definisi daripada manajemen risiko itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke bagian PowerPoint-nya mengenai konsep manajemen risiko dalam bisnis. Sebelumnya, kita sudah diajarkan oleh Bu Astri mengenai konsep manajemen secara umum itu sendiri, mulai dari apa itu manajemen, peranan manajemen, fungsi manajemen, dan bagaimana manajemen yang efektif dan efisien, serta banyak lagi yang lainnya. Namun, terdapat perbedaan pada konsep manajemen risiko dalam bisnis tentunya. Nah, pada dasarnya semua kegiatan bisnis apapun itu, mau itu bisnis kuliner, bisnis online, dan bisnis yang lainnya, itu akan mempunyai suatu resiko tersendiri. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita selaku pemilik bisnis atau pemilik perusahaan harus memerlukan atau membutuhkan yang namanya manajemen resiko. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu resiko dan apa itu manajemen risiko. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya yang di sini. Melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, bahkan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan manajemen risiko itu sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, serta berusaha untuk menekan sebanyak mungkin atau meminimalisir akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan terhadap suatu bisnis atau usaha yang dijalankan tadi. Nah, sebenarnya dalam suatu kewirausahaan itu, pebisnis tidak perlu takut terhadap suatu resiko. Kan banyak tuh calon pebisnis yang ragu untuk mulai usaha. Karena apa? Karena yang dipikirkan dari awal itu adalah resikonya tadi. Takut rugi, terus juga takut produk yang dijual gak laku. Terus masih banyak lagi lah ketakutan pebisnis itu tentang resiko tadi. Sedangkan yang harus dipikirkan di awal itu adalah konsep manajemen bisnisnya. Bisa melalui beberapa perencanaan, terus analisis SWOT, strength, weakness, opportunity trade, dan banyak lagi sebenarnya yang harus dipikirkan. Bukan hanya takut terhadap resikonya saja. Toh kalau kita paham tentang manajemen resiko, kita pasti bisa setidaknya meminimalisir, mengurangi, memperkecil lah kerugian dari suatu resiko. Jadi pebisnis gak perlu takut sebenarnya terhadap resiko. Tapi kita harus bisa mengelola atau memanagenya sehingga risiko tadi bisa berkurang. Jadi untuk definisi sendiri kurang lebih seperti itu. Dan untuk konsepnya seperti itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Astri. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Astri dengan NIM 2161201212. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan terbentuknya manajemen risiko yang terbagi menjadi 3. Pertama, meminimalisir kerugian. Yang kedua, mencapai visi misi perusahaan. Yang ketiga, memudahkan
estimasi biaya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang akan kita mulai, menganalisis kerugian. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan di dalam perusahaan. Yang pertama, cek aset keuangan dengan memastikan jumlah aset yang dimiliki sehingga dapat dengan mudah digunakan dalam keadaan darurat. Kedua, support tim. Perlu dilakukan agar bisnis juga dapat bertahan jika memiliki tim support yang baik. Maka tidak hanya dengan membantu dengan karyawan yang loyal, tetapi memberi dukungan agar terus bangkit. Ketiga, beralih online. Menggunakan media sosial untuk keberlangsungan usaha. Tidak dengan offline saja, tetapi dengan online juga bisa. Ketiga, estimasi biaya. Estimasi biaya adalah hal penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Ketidakakuran dalam estimasi biaya dapat memberi dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, terhambat proses produktif dalam suatu perusahaan. Dengan adanya analisis dan manajemen risiko bisnis, memudahkan untuk menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Contohnya, estimasi biaya produktif usaha yang kita jalankan. Kenapa harus ada manajemen risiko? Karena manajemen risiko sangat penting bagi pebisnis. Dapat dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revina Nelti Junati Borugultom dengan NIM 2161201233. Di sini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan konsep manajemen risiko. Tetapi sebelum saya masuk ke 3 tahap penting itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu konsep manajemen risiko. Konsep manajemen risiko merupakan upaya untuk meminimalisasikan kerugian dan meningkatkan peluang di perusahaan itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian saya akan masuk ke 3 tahap penting itu, diantaranya ada identifikasi risiko, evaluasi risiko, serta respon risiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali dan mengetahui segala bentuk sumber bahaya serta aktivitas yang berpengaruh pada proses kerja. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan tujuan untuk mengetahui besarnya risiko dan mempertimbangkan keparahannya untuk dapat mengendalikannya nanti. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu respon risiko. Respon risiko merupakan keseluruhan dari manajemen risiko untuk mengantisipasi terjadinya upaya-upaya dalam risiko tersebut. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Foni Mardiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Foni Mardiani dengan NIM 2161201219. Terima kasih kepada Revina. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk risiko di dalam bisnis yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, risiko murni. Risiko ini mengalami kerugian akibat ketidaksengajaan. Contohnya kebakaran pabrik yang disebabkan oleh pendeknya arus listrik. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko ini mengandung 2 kemungkinan. Bisa jadi untung dan bisa jadi pula rugi. Contohnya seperti investasi saham. Perusahaan menginvestasikan saham kepada seseorang. Apabila saham ini laku terjual, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Apabila saham ini tidak laku terjual, maka perusahaan akan mengakibatkan kerugian. Selanjutnya, risiko partikular dan risiko fundamental yang akan dibacakan oleh Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rahmasari dengan NIM 2161201217. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang risiko partikular dan fundamental. Risiko partikular yaitu risiko di mana disebabkan oleh peristiwa-peristiwa individual dan akibatnya terbatas. Contohnya seperti
pencurian, tabrakan mobil, dan lain-lain. Risiko fundamental, yaitu risiko yang akibatnya impersonal atau tidak menyangkut seseorang, di mana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seseorang, individu, atau melainkan menimpa banyak orang. Risiko yang bersifat fundamental dapat timbul dari misalnya sifat masyarakat di mana kita hidup, dan dari peristiwa fisik tertentu yang terjadi di luar kendali manusia. Contohnya seperti gempa bumi, angin puting beliung, perang, dan inflasi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fani yang telah membahas poin dari bentuk-bentuk risiko dalam bisnis. Saya akan melanjutkan poin terakhir dalam materi ini, yaitu jenis risiko usaha. Jenis risiko usaha diantaranya ada 3. Yang pertama, risiko produksi, risiko pemasaran, dan yang ketiga, risiko sumber daya manusia atau SDM. Risiko produksi itu adalah risiko yang muncul saat proses menghasilkan produk, yang artinya risiko produksi berkaitan erat dengan kualitas produk, baik berupa barang maupun jasa. Diproduksi secara otomatis dengan mesin maupun dikerjakan manual. Seperti output produksi memiliki risiko akan cacat kualitas produksi. Contohnya di bidang garmen, misalnya jahitan tidak rapi, kancing tidak lengkap, atau di bidang kuliner, kematangan tidak pas, rasa tidak sesuai, dan lainnya. Untuk memperkecil risiko produksi ini, maka setelah terjadi cacat produksi, maka harus segera dianalisa penyebab dan letak proses tahapannya. Pada poin produksi tersebut, maka Anda harus segera membenahinya. Karena kesalahan pada suatu proses tidak jarang akan berimbas pada proses lain atau selanjutnya. Yang kedua, risiko pemasaran. Risiko pemasaran adalah risiko yang muncul saat proses marketing, yang artinya ketika konsep pemasaran dijalankan tanpa pengamatan dan perencanaan yang matang, maka tidak jarang hasilnya jauh dari yang diharapkan. Alhasil bukannya memperoleh keuntungan dari penjualan, Anda mengalami kerugian akibat biaya pemasaran tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Faktor lainnya juga terjadi akibat kurangnya pemahaman akan teknik dan strategi marketing, sehingga pada penerapannya tidak menyasar pada tujuan pemasaran. Jika Anda merasa SDM atau sumber daya manusia internal Anda masih belum mampu melakukan pemasaran dengan efektif, maka tidak ada salahnya Anda memperkuat SDM Anda dulu. Salah satu contoh dalam memperkuat SDM dapat menyertakan SDM Anda ke seminar-seminar atau pelatihan marketing, atau Anda menyiapkan paket marketing untuk melakukan training di perusahaan Anda. Investasi akan peningkatan skill SDM ini dapat memperkecil resiko pemasaran produk Anda. Dalam situasi tertentu, Anda mungkin membutuhkan rekrutmen SDM baru atau untuk menggantikan SDM yang dinilai sulit berkembang. Dan yang ketiga, resiko sumber daya manusia atau disebut SDM. Ini merupakan resiko yang muncul dari kepribadian pekerja atau karyawan, yang artinya sumber daya manusia termasuk dalam faktor resiko yang kompleks. Sedikitnya ada 3 faktor penyebab yang memicu permasalahan dari sumber daya manusia. Yang pertama adalah kurang cermat penilaian ketika proses rekrutmen atau memang dalam kondisi keterbatasan alokasi anggaran untuk sumber daya manusia. Kedua, yaitu SDM yang sudah ada dan sebelumnya mampu menjalankan fungsi pada usaha Anda mengalami kesulitan ketika usaha Anda semakin berkembang dengan beragam inovasi bermunculan. Dan faktor yang terakhir berasal dari individu, SDM Anda masing-masing. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lagi jalan sambil ketawa. Nggak taunya ditipu batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu.